Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada masalah yang berarti. Sahabatku, mohon maaf kalau belakangan ini saya kurang rajin membuat konten. Itu dikarenakan memang belakangan ini saya punya aktivitas usaha yang sedikit padat sehingga tidak cukup waktu untuk berpikir masalah konten. Tapi itu tidak mengurangi kecintaan saya terhadap hobi saya, urusan ayam laga. Ya, walaupun belakangan emang di kondisi dunia ayam laga emang tidak atau kurang semenarik biasanya, tapi itu temporer sob, karena memang hobi tetaplah hobi ya sob ya. Hobi tetaplah hobi ketika kita menikmati seni dari sisi sebelah manapun, tetap indah dilihatnya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbincang tentang bagaimana sih ciri ayam cepat itu. Ya sob, memang masing-masing orang punya pendapat yang berbeda karena memang kadang-kadang ciri ayam cepat itu banyak orang menyampaikan rata-rata dinilai dari banyak hal. Kategori ayam bagus dimasukkan ke kategori ayam cepat, padahal nih tetap beda. Ayam bagus sama ayam cepat ya beda. Artinya ayam cepat itu hubungannya dengan tulangan yang kekar, dengan postur yang begini, ya nggak seperti itu. Ayam cepat tetaplah ayam cepat, mau tulangannya bagus, mau tulangannya jelek, mau pukulnya gede, mau pukulnya kecil, ya itu beda lagi gitu sob. Menurut saya ayam cepat itu dalam kategori ya ayam yang memang tempel pukul. Ketika mendapat ruang, sesempit apapun ruangnya, dia akan mukul dengan cepat. Itu ayam cepat, dan itu kelebihan. Nah, terlepas dari spek yang lain seperti powernya, jalurnya dan sebagainya, itu lain lagi sob. Jadi jangan salah pemahaman. Maksud saya jangan salah pemahamannya. Ayam cepat, ciri-ciri ayam cepat, terus tulangannya begini, yang enggak seperti itu. Nah, di pembahasan kali ini kita mulai dari mukanya dulu ya, dari daerah kepalanya dulu. Ayam yang cepat itu identik dengan sesuatu yang memang begitu nempel langsung pukul. Nah, itu semua anatomi tubuhnya, anggota tubuhnya itu mempengaruhi sob. Jadi biasanya pasangannya seperti ini. Ketika ayam cepat itu center antara patok sama mata, karena biasanya ketika patok menyentuh mata itu langsung melihat gitu ya, langsung melihat itu langsung pukul. Jadi patoknya lurus dengan mata, itu center sob. Jadi ayam cepat itu cenderung patoknya lurus sob, bukan melengkung. Jadi ada lengkungannya juga sedikit di depannya. Itu ayam cepat. Nah, matanya tajam karena memang mereka membiasakan diri. Ayam cepat itu matanya secara otomatis terbentuk, dia harus fokus tajam karena memang dia pengennya mukul cepat. Jadi sorot matanya cenderung tajam ke depan. Jadi kalau ayam yang biasa saja matanya juga biasa saja, nggak kelihatan sangar gitu. Kalau ayam cepat itu seperti mata burung elang, sorot matanya jadi tajam gitu. Terus patoknya itu lurus kuat, itu ayam cepat. Lalu selanjutnya ke leher, bukan ke kepala, bentuk kepala dulu. Nah, ayam cepat ini sebenarnya ada beberapa tipe. Bentuk kepala itu tergantung tipe solahnya. Kalau ayam cepat tipe ayam depan, dia kepalanya besar juga ada, yang kecil juga ada. Jadi kalau bentuk kepala itu nggak berpengaruh ke teknik cepat atau tidaknya sob. Itu menurut saya. Kalau ayam cepat terus tekniknya solah, biasanya kepalanya kecil. Ayam cepat tekniknya depan, biasanya kepalanya besar. Jadi kepala itu menurut saya tidak berpengaruh ke cepat atau tidaknya. Kepala lebih berpengaruh ke teknik sama mental. Biasanya kalau ayam teknik masuk sayap, terus ngolong dan sebagainya, kepalanya cenderung memang agak sedikit memanjang.
Nah, ayam yang tipe depan biasanya kepalanya cenderung besar. Karena memang mereka sudah terbiasa, anatominya terbentuk karena biasa untuk dipukul. Seperti itu sob. Jadi kepala nggak ngaruh ya menurut saya sob ya. Jadi patok, mata, terus ke leher. Nah biasanya ayam cepat itu lehernya cenderung pendek. Jadi taktis sob. Taktis. Jadi artinya begitu nempel langsung mukul. Jadi urat yang mempengaruhi pembentukan leher itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tulangnya. Jadi ketika nempel langsung pukul. Kalau leher besar kan agak panjang, agak kerepotan ya. Makanya biasanya lehernya pendek dan walaupun kecil berisi, sambungan lehernya itu berisi. Biasanya ayam ini itu cepat. Karena memang begitu nempel langsung otot leher itu bergerak gitu ya. Mempengaruhi pertumbuhan panjangnya, tapi lebih ke bagaimana strukturnya, rapat, pendek, berisi. Biasanya ayam itu cepat. Terus begitu ke leher kita lihat sambungan lehernya biasanya rapat. Yaitu sebenarnya tipe ayam bagus juga sama. Tapi ayam cepat juga punya faktor itu karena memang itu navigasi ya sob. Jadi ketika tulangan lehernya itu rapat, dia memungkinkan untuk bergerak lebih kuat. Cepat itu kan perlu elastis ya, artinya perlu otot yang mendukungnya itu memang perlu kuat. Karena dia akan bergerak taktis, cepat terus menerus. Nah kalau dibarengin dengan leher yang letoy, dia nggak mungkin main cepat karena letoy, gitu. Jadi lehernya tidak mendukung untuk dia itu main cepat. Gitu sob. Nah ketika leher sudah, kita lari ke pundak ke bagian sayap. Artinya gini, ketika dia main cepat, itu sayap harus sigap. Nah secara anatominya itu pembentukan tulang sayapnya pun berbeda karena dia terbiasa bergerak cepat. Begitu turun patok ketemu muka musuh atau tubuh musuh lagi langsung mukul lagi. Nah biasanya ketika ayam cepat itu bulunya tebal, panjang. Kalau nggak panjang pun tebal karena memang itu harus mendukung. Terus pundaknya sedikit naik. Jadi dia itu lebih dalam posisi siap kapanpun gitu. Kalau pundak naik itu siap membantu tubuh yang lain untuk menggerakkan badannya. Jadi pundak naik, bulunya tebal, panjang maupun pendek itu sama saja. Tapi prinsipnya bulunya tebal. Jadi akar-akar di bulu sayapnya itu memang besar dan tebal. Biasanya ayam cepat. Terus badan agak cenderung memanjang, artinya ini dilihat dari situasi dan kondisi bentuk ayamnya ya. Artinya kalau ayamnya itu memang biasanya ukurannya kecil, ya panjang tetap gitu. Jadi kan panjang itu relatif ya sob ya. Badan gede kadang-kadang nggak kelihatan panjang, padahal setelah kita pegang panjang. Nah untuk ayam cepat biasanya badannya agak sedikit panjang dan tulang dadanya itu paling besar itu sama dengan pinggulnya. Biasanya ayam cepat karena memang dia secara otomatis pembentukan tulang badannya itu mendukung biar bagian depan itu tidak menghalangi pergerakan. Jadi paling besar itu sama. Biasanya kalau ayam cepat itu. Jadi bentuknya besarnya itu antara dada, pundak sama belakang itu sama. Atau cenderung yang memang struktur tulangannya memang agak kecil, biasanya justru malah tulangan depan itu lebih kecil ketimbang tulang pinggulnya, agak sedikit lebih kecil. Tulang pinggul biasa saja gitu, tergantung tipenya. Ayam cepat yang power dengan ayam cepat yang biasa saja itu akan mempengaruhi tulang pinggul. Artinya gini, tulang pinggul itu terbentuk karena memang pergerakan paha. Nah ketika paha itu bergerak dan membentur sesuatu yang memang ukurannya ringan, ya otot paha dan otot pinggul itu tidak akan terlalu besar. Tapi ketika pukulnya berat itu biasanya akan mempengaruhi pembentukan otot paha. Nah itu otomatis ketika otot paha itu terbentuk kekar dan besar, biasanya itu pinggulnya ikut besar. Jadi pinggul itu yang mempengaruhi itu bukan cepat atau lambatnya ayam, tapi lebih ke power. Jadi pinggul
biasanya lebih ke power. Kalau powernya gede, pinggulnya gede. Kalau powernya kurang gede, pinggulnya biasa saja. Ke powernya kecil, pinggulnya kecil. Kayak gitu sob. Jadi menurut saya itu tidak mutlak mempengaruhi ayam itu cepat atau tidak pinggulnya besar itu. Itu tergantung powernya. Nah kalau paha, biasanya ayam cepat itu lebih ke pahanya cenderung tipis. Karena memang kembali lagi kita lihat akselerasi. Kecepatan ayam itu semuanya memang anatomi tubuhnya itu tumbuh dan diatur itu untuk mendukungnya itu sob. Jadi kalau pahanya tipis biasanya angin dan sebagainya itu tidak menghalangi. Terus daging tulang dada, tulang selangkangan itu juga tidak akan menghalangi. Makanya cenderung pahanya itu pipih seperti gagang pistol, tipis, ayam cepat itu. Nah setelah itu turun ke buntut. Nah itu ciri khas. Kebiasaannya kalau ayam cepat itu ya, itu buntutnya itu cenderung sedikit panjangnya, banyak pendeknya. Itu jadi buntut itu tidak akan menghalangi pergerakannya. Sedikit panjangnya, banyak pendeknya. Jadi ekor panjangnya itu hanya paling banyak itu 6 yang di atas gitu ya. 6 panjang juga nggak terlalu panjang. Jadi yang paling panjang 2, yang agak panjang 2, yang agak pendek 2, yang sisanya pendek. Biasanya kalau ayam cepat itu buntutnya seperti itu bentuknya, ekornya. Nah setelah dari situ kita lihat turun ke bawah, itu ke bentuk kuda-kuda ketika berdiri. Nah ayam cepat itu cenderung kuda-kudanya itu memang posisi siap. Jadi membentuk sudut. Jadi cara berdirinya itu membentuk sudut. Jadi artinya ketika membentuk sudut itu kapanpun dia itu siap mukul gitu. Jadi lebih sigap. Jadi antara paha sama kaki itu membentuk sudut ketika berdiri ya, itu bersudut. Terus ketika kita lihat dari depan itu cenderung agak egg. Itu karena mempengaruhi sob. Karena memang ketika agak egg itu biasanya turunnya, ketika jatuh turunnya itu dia akan lebih cepat siap kuda-kudanya. Nah ketika lebih siap kuda-kudanya dia juga lebih siap memukul lagi. Habis turun patok ketemu langsung mukul lagi. Jadi bentuknya agak sedikit egg, nggak terlalu egg juga tapi sedikit egg. Terus antara paha sama kakinya itu menyudut, nggak harus 45 derajat tapi menyudut. Itu lebih ke ayam cepat. Terus turun ke paling bawah itu jarinya mekar sob. Jarinya mekar karena kembali lagi karena kebiasaan pergerakan yang cepat, naik turun cepat, ayam otomatis akan menjaga keseimbangan jatuhnya itu dari jari-jarinya. Jadi kalau jari-jarinya kurang mekar, ya biasanya jatuhnya kurang bagus. Gimana memukul lagi kalau jatuhnya kurang bagus? Makanya ayam cenderung akan membentuk dirinya, jari-jarinya itu mekar. Biar ketika jatuh, dia akan lebih siap untuk cepat memukul kembali. Nah masalah besar atau kecilnya itu kalau menurut saya sih nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu kuku. Jadi ada kuku yang berdirinya bentuknya itu menyamping, ada yang nancap ke tanah. Biasanya kalau ayam cepat itu kukunya menancap ke tanah sob. Karena memang berpengaruh ke kuda-kuda tadi itu. Begitu jatuh kuat, kuku menancap ke tanah atau ke karpet, jari mekar, dia akan lebih siap lagi untuk naik kembali, memukul kembali. Tak pikir itu ya sob ya, ciri-ciri ayam cepat itu. Jadi kembali lagi kita lihat dari patoknya harus center, harus lurus dengan matanya harus tajam. Terus lehernya cenderung pendek tapi walaupun kecil tapi tulangnya rapat dan berisi. Terus sayapnya, pundaknya cenderung naik dan bulunya tebal. Terus selanjutnya tulang dadanya sama tulang pinggulnya itu maksimal rata biasanya. Kalau nggak rata dia cenderung malah lebih kecil. Terus pinggulnya kita nggak bahas ya karena pinggul itu nggak berpengaruh ke cepat atau tidaknya, tapi ke masalah power gede sama kecilnya. Terus tulang pahanya pipih seperti gagang pistol. Buntutnya banyak pendeknya ketimbang panjangnya. Terus turun ke bawah bentuk
kaki ketika berdiri dilihat dari samping itu menyudut, walaupun nggak harus 45 derajat tapi menyudut. Terus turun ke bawah lagi, jari-jarinya bukan besar atau kecil tapi mekar, cenderung mekar. Terus kukunya cenderung ketika berdiri itu menancap ke tanah. Tak pikir itu sob ya untuk kriteria ayam cepat, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan apabila memang ada narasi saya yang berbeda dengan narasi senior yang lain, karena memang kadang-kadang gitu ya, bacaan ayam itu memang tidak selalu 100% benar. Kadang-kadang kita juga kecolongan gitu. Kadang-kadang kalau bacaan kita itu ayam itu cepat dan pukulnya besar, ternyata enggak. Itu kadang-kadang berpengaruh, banyak hal yang mempengaruhi ya. Kadang-kadang ayam itu memang mentalnya lagi kurang bagus sehingga dia performanya nggak maksimal. Kadang ayam itu kurang sehat jika performanya nggak maksimal. Itu akan mempengaruhi kecepatan dan pergerakan ayam. Tadi sekali lagi, mohon maaf kau senior apabila memang pendapat kita sedikit berbeda. Nanti kita bisa diskusi, kita bisa ulas panjang lebar sambil persaudaraan di kolom komentar. Demikian saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.